Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Finda Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu cabang olahraga yang saya gemari, yaitu sepak takraw. Sepak takraw merupakan olahraga tradisional yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah Melayu. Pada awalnya, permainan ini dikenal dengan nama sepak raga. Nah, permainan ini sudah ada sejak abad ke-15 dan dimainkan secara melingkar tanpa menggunakan net. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, permainan ini mengalami perubahan peraturan dan mulai menggunakan net seperti permainan bola voli. Kemudian, nama sepak takraw digunakan sebagai istilah resmi. Nah, kata sepak berasal dari bahasa Melayu yang artinya menendang. Sedangkan takraw yaitu berasal dari bahasa Thailand yang berarti bola anyaman. Nah, di Indonesia, olahraga ini dinaungi oleh organisasi resmi yang disebut dengan Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau biasa disingkat dengan nama PSTI. Nah, sedangkan di tingkat internasional, sepak takraw ini berada di bawah naungan International Sepak Takraw Federation atau biasa kita singkat sebagai ISTAF. Nah, sepak takraw juga telah dipertandingkan dalam ajang internasional berbagai macam tingkatnya, yaitu dimulai dari Asia Games dan Asian Games. Hal ini menunjukkan bahwa sepak takraw itu merupakan olahraga yang berkembang pesat dan memiliki prestasi internasional. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah sepak takraw, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih itu sepak takraw. Nah, sepak takraw adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua tim. Nah, masing-masing timnya itu terdiri dari 3 orang dan bermain di dalam lapangan. Nah, 3 posisi pemain tersebut yaitu ada yang pertama yaitu tekong. Tekong itu tugasnya adalah sebagai pemain yang melakukan servis. Yang kedua ada feeder, di mana feeder ini adalah sebagai pengumpan. Sementara ada smash. Smash ini adalah orang yang melakukan smash atau spik. Nah, permainan ini menggunakan bola berbahan sintetis yang dianyam dan dimainkan di lapangan seukuran dengan lapangan bulu tangkis. Nah, dengan net di tengah lapangan. Nah, permainan ini mengutamakan bagaimana kelincahan, bagaimana keseimbangan, bagaimana koordinasi, serta bagaimana kerjasama tim. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sepak takraw, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana teknik dasar melakukan sepak takraw. Nah, dalam permainan sepak takraw ada beberapa teknik dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama ada namanya sepak sila. Sepak sila adalah teknik menyepak bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, teknik ini biasa digunakan untuk menerima bola, mengontrol bola, dan bagaimana kita mengumpan bola kepada teman satu tim kita. Nah, cara melakukan teknik sepak sila ini adalah yang pertama, kita berdiri tegak dengan satu kaki sebagai tumpuan. Nah, kaki lainnya diangkat setinggi lutut. Selanjutnya, bola disentuh menggunakan kaki bagian dalam. Nah, pandangan kita harus fokus ke bola. Apabila bola datang, kita harus fokus. Yang kedua,
ada namanya teknik sepak kura atau sepak kuda. Nah, teknik ini menggunakan punggung kaki. Biasanya digunakan untuk menyelamatkan bola yang datang rendah dan cepat. Nah, bagaimana cara melakukan sepak kura ini? Adalah yang pertama, badan sedikit condong ke depan. Nah, kaki diangkat ke depan dan bola disentuh menggunakan punggung kaki. Nah, itu adalah bagaimana teknik melakukan sepak kura. Yang ketiga ada namanya sepak cungkil. Nah, digunakan untuk mengambil bola yang berada dekat dengan net. Nah, tekniknya ini biasanya dipakai saat ingin mengatur serangan. Jadi, apabila ingin mengatur serangan, biasanya menggunakan teknik ini untuk mengelabui musuh. Yang keempat adalah heading. Heading ini adalah teknik menyundul bola dengan menggunakan kepala. Nah, dan selain gunanya adalah untuk mengoper dan mengontrol bola. Biasanya menyundul ini heading ini dilakukan saat bola yang datang itu tinggi. Nah, yang selanjutnya ada namanya smash. Nah, smash merupakan teknik serangan utama dalam melakukan pertandingan sepak takraw ini. Nah, smash ini dilakukan dengan melompat dan menyepak bola dengan keras ke daerah lawan. Nah, langkah melakukan smash itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu adalah melakukan awalan. Bagaimana awalan melakukan smash itu? Yang pertama, kita melompat tinggi. Badan diputar di udara dan menyepak bola dengan keras menggunakan kaki bagian atas atau bagian punggung kaki dengan keras. Nah, itu adalah langkah dalam melakukan smash. Nah, smash ini membutuhkan kekuatan, kelentukan, dan timing yang tepat. Nah, teknik selanjutnya yaitu adalah block. Block dilakukan oleh pemain depan untuk menahan smash lawan. Nah, biasanya dilakukan dengan mengangkat kaki setinggi mungkin di dekat net. Nah, setelah kita mengetahui apa saja teknik dasar dalam melakukan sepak takraw, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peraturan dasar dalam sepak takraw. Jadi, ada beberapa peraturan dasar dalam permainan sepak takraw. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 3 pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Yang kedua, permainan dimainkan dalam 2 set kemenangan. Yang ketiga, setiap set dimainkan hingga 21 poin. Nah, jika skornya 20-20 atau 20 sama, maka permainan dilanjutkan hingga selisihnya 2 poin. Jadi maksimalnya adalah 25 poin. Nah, selanjutnya setiap tim itu hanya boleh menyentuh bola maksimal 3 kali. Pemain tidak boleh menyentuh bola menggunakan tangan. Nah, servis dilakukan oleh tekong dari lingkaran servis. Jadi di dalam lapangan itu ada lingkaran bulat. Nah, di situ adalah tempat untuk tekong melakukan servis. Yang selanjutnya adalah kaki tidak boleh menginjak garis saat servis. Yang selanjutnya, pemain tidak boleh menyentuh net. Dan yang selanjutnya, bola dinyatakan keluar jika jatuh di luar garis lapangan. Nah, pelanggaran terhadap aturan akan memberikan poin kepada lawan. Jadi setiap melanggar peraturan-peraturan tersebut, poinnya akan diberikan kepada lawan. Nah, selanjutnya manfaat sepak takraw. Yang pertama,
melatih kelincahan dan refleks. Yang kedua, menyeimbangkan untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, untuk kebugaran jasmani. Dan yang keempat, olahraga itu sangat seru, sehingga saya sendiri pun menjadi hobi untuk olahraga tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi sepak takraw kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.